Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat GCC dan simpatisan GCC dimanapun Anda berada. Terkhususnya untuk para dosen-dosen teologi dan hamba-hamba Tuhan, serta mahasiswa teologi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita siarkan melalui link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC, dengan tema pelajaran doktrin Roh Kudus. Ini adalah doktrin yang cukup panjang dan hari ini kita akan masuk ke sesi yang ke-17. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin sertai kita di dalam membahas kebenaran pada saat ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk belajar dan juga mengajar kebenaran yang cukup berat di dalam firman-Mu. Topik Roh Kudus adalah satu pelajaran, satu doktrin di mana kami mengalami kesulitan untuk memahaminya karena kami sedang membahas tentang dunia roh, suatu dunia yang sangat dinamis, yang sulit dijadikan sebagai satu pegangan ketika kami tidak memahami kebenaran-Mu dengan baik. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Engkau mengatakan, Allah adalah roh, dan ketika kami mau menyembah Engkau, kami harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu ketika kami mau membahas tentang Roh Kudus, dunia roh, maka kami juga harus dilandasi dengan kebenaran-kebenaran pondasi firman yang kuat. Jika tidak, maka pemahaman kami kemungkinan besar akan mengalami kekeliruan. Karena itu, mohon Tuhan Yesus memimpin kami dengan kebenaran agar pemahaman kami tentang topik Roh Kudus ini menjadi benar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang bersabda, Engkau yang mengajarkan kami melalui pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa topik Roh Kudus ini adalah satu topik yang cukup panjang. Saya sudah siapkan 25 sesi. Nah, inilah topik-topik Roh Kudus yang bisa kita pelajari. Dari sesi 1 sampai sesi yang ke-10, semua itu sudah ada di dalam YouTube. Baik di Suara Kebenaran GCC maupun dalam link YouTube kami Bible Teaching Ministry. Bapak Ibu tinggal bisa mengikuti, kalau belum sempat nonton sesi 1 sampai sesi 10 bisa nonton kembali. Kemudian sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20. Nah, ini di dalam proses, tapi sebagian sudah. Dari sesi 11 sampai sesi yang ke-16 sudah ada di dalam YouTube. Nah, hari ini sesi yang akan kita kupas adalah sesi yang ke-17. Roh Kudus adalah tanda bukti seseorang itu diutus oleh Tuhan atau seorang itu menjadi hamba Tuhan. Kemudian setelah itu ada 2 sampai 25 sesi. Sesi yang terakhir adalah 4 simbol dari Roh Kudus. Nah, inilah satu topik yang sangat panjang, topik yang kita sudah sajikan secara lengkap. Nah, walaupun ada bagian-bagian tertentu yang terulang, itu yang mungkin paling 10-15% ada bagian terulang, karena pembahasannya itu mau tidak mau, kita harus mengkaitkan sesi yang satu dengan sesi yang lain. Karena topik yang dibahas itu memang berhubungan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika saya membahas topik Roh Kudus, memang terjadi pro dan kontra. Mayoritas pro, tapi sebagian kontra. Karena pemahaman kita tentang Roh Kudus itu memang berbeda-beda. Contoh nih, bahasa roh. Saya setuju bahasa roh, tapi banyak pendeta yang tidak setuju bahasa roh. Nah, disinilah terjadi pro dan kontra. Gereja-gereja yang setuju bahasa roh, GBI, Pantai Kosta, tentu pro ke saya. Oh, ini penjelasan Pak Nathan benar. Tapi ketika yang tidak setuju dengan bahasa roh, yang menekankan bahasa roh hanya untuk orang tertentu, mengatakan ajaran saya sesat. Jadi, ketika engkau tidak setuju dengan suatu ajaran, pasti Anda akan katakan sesat. Apakah benar sesat? Tuhan Yesus sendiri pun dituding sesat. Apakah Tuhan Yesus sesat?
Itu yang menjadi satu pertanyaan. Oke, karena itu tidak masalah apapun penilaian Anda. Toh, ini saya hanya menawarkan, kalau Anda cocok, terimalah. Kalau tidak cocok, anggap saja angin lalu. Karena yang menentukan sesat atau tidak, kembali lagi firman Tuhan. Karena ketika engkau tidak setuju, belum tentu apa yang disampaikan itu salah. Kita lihat sesi yang ke-17 ini dengan judul, Roh Kudus adalah tanda bukti seseorang itu diutus oleh Tuhan. Topik ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan suatu jabatan. Setelah sekian tahun saya menjadi hamba Tuhan, saya mempersembahkan diri dari tahun 1990 hingga sekarang, sudah puluhan tahun. Secara full-timer, dalam pelayanan saya melihat ada masalah serius dalam organisasi gereja. Organisasi gereja ada masalah yang serius. Di mana seriusnya, begitu mudahnya sebuah sinode gereja mengangkat dan mentabiskan seorang hamba Tuhan tanpa melalui prosedur, tanpa melalui seleksi yang ketat. Saat ini kami punya gereja bernaung langsung di bawah Bimas Kristen DKI Jakarta. Jadi legal. Namun sebelumnya, saya pernah mengikuti beberapa sinode gereja. Bahkan saya juga menjabat sebagai sekretaris umum di beberapa sinode tersebut. Nah, sebagai sekretaris umum, salah satu tugasnya adalah memang mengangkat pendeta-pendeta atau mengangkat hamba-hamba Tuhan melalui proper test. Sudah layak belum ini orang sebagai seorang hamba Tuhan? Masalahnya adalah, saya sebagai sekretaris umum, berarti ada ketua umum, ketua sinode. Nah, ternyata ketua sinode yang saya ikuti itu terlalu mudah untuk mentabiskan seorang hamba Tuhan. Ini ditabiskan, itu ditabiskan. Sedangkan saya ini bagian seleksi. Setelah saya seleksi, ini hamba Tuhan belum layak, tapi oleh ketua umum dipaksakan harus ditabiskan. Akibatnya adalah saya dengan ketua umum itu seringkali beda pendapat, seringkali salah paham dan sebagainya. Beliau mengejar target. Oh, dalam 1 tahun kita harus mentabiskan sekian orang pendeta. Mengejar target. Sedangkan saya mengejar kualitas. Jadi satunya mengejar kuantitas, satunya mengejar kualitas. Sehingga antara sekretaris umum dengan ketua umum tidak ada kesesuaian. Karena bagi saya, jika belum layak menjadi hamba Tuhan, dibina dulu. Bahkan ada yang baru dibaptis 3 bulan, mau diangkat jadi hamba Tuhan. Karena dia punya duit, karena dia punya kedudukan. Atau dia punya hubungan keluarga. Nah, ini kan konyol. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itulah memudahkan mengangkat seorang hamba Tuhan, menurut saya itu adalah hal yang patut kita pikirkan ulang. Sehingga timbul kesan bahwa jabatan kudus, apakah itu PDP, pendeta pembantu, apakah itu PDM, pendeta muda, ataupun PDT, pendeta penuh, tidak seakan-akan muncul istilah diobral atau diskon besar-besaran. Kan konyol. Kalau jabatan pendeta, jabatan hamba Tuhan, jabatan seumur hidup itu didiskon besar. Memang banyak yang terjadi. Saya banyak teman-teman di Tanah Abang yang kemarin-kemarin masih teriak jual kain, ayo beli ini tuh. Tahu-tahu tidak lama kemudian sudah teriak-teriak di atas mimbar jadi pendeta. Kapan sekolah teologinya? Ya. Karena itu terlalu mudah untuk mentabis ke orang hamba Tuhan, dampak sangat-sangat tidak baik. Bapak Ibu yang saya kasihi, padahal Tuhan Yesus yang maha tahu dan dia juga maha kuasa saja tidak sembarang mengangkat seorang murid. Ini Yesus loh. Sedangkan ketua sinode, dia bukan maha tahu, dia bukan maha kuasa. Mana dia tahu orang yang diangkatnya bermasalah. Dan memang faktanya, saya karena di bawah tekanan akhirnya mengangkat orang yang sebelumnya belum layak. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Setelah itu kartu pendetanya dicabut, surat pengangkatannya dicabut. Kan konyol.
Tapi gereja, sinode gereja sudah ternoda lebih dulu. Oh, ini pendeta si anu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, karena ketidakcocokan itulah akhirnya saya mengundurkan diri sebagai sekretaris umum di dalam sinode-sinode yang saya pegang dulu. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengangkat murid-murid untuk mencetak 12 hamba Tuhan yang akhirnya disebut sebagai 12 rasul. Tuhan Yesus menghabiskan waktu cukup lama bersama dengan mereka. 3 tahun, siang malam bersama dengan mereka. Teori praktek Tuhan Yesus gabungkan. Karena itu tidak mudah diproses 3 tahun. Boleh dikatakan 3 tahun mengikuti sekolah teologi intensif. Bukan sekolah teologi yang hanya masuk kelas jam sekian sampai jam sekian. Mata kuliah ini. Enggak. Tapi Tuhan Yesus 3 tahun bersama dengan murid-muridnya siang malam. Karena itu murid-murid meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan pekerjaan mereka sebagai full-timer mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus panggil mereka, mereka sedang menjala ikan. Yesus katakan, aku akan menjadikan kalian sebagai penjala manusia. Mereka tinggalkan perahu, tinggalkan orang tua, tinggalkan jala, tinggalkan keluarga, mengikuti Tuhan Yesus. 3 tahun dididik teori dan praktek. Bahkan sebelum menetapkan dan mentabiskan mereka sebagai rasul, Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk. Anda tidak akan temukan Yesus berdoa semalam suntuk selain dari kasus mau mengangkat murid-murid. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak sembrono. Bahwa Tuhan Yesus tidak sembarang memilih dan mengangkat seseorang menjadi pelayan Tuhan selama-lamanya. Karena jabatan pendeta itu bukan jabatan periodik. Jabatan pendeta atau jabatan seumur hidup. Walaupun ada gereja sinode gereja tertentu menjadikan jabatan pendeta itu jabatan periodik berdasarkan kartu pendeta. Nah, kalau kartu pendeta tidak diperpanjang, berarti Anda sudah nggak dianggap pendeta lagi. Akhirnya kan aneh, seperti pekerjaan saja. Ada masa kontrak sudah habis. Sebenarnya yang namanya jabatan pendeta itu jabatan seumur hidup sampai engkau pensiun, sampai engkau meninggal. Dengan catatan Anda memang tidak dipecat ya, karena pelanggaran-pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum. Kita lihat bagaimana Yesus berdoa. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Perhatikan kata semalam-malaman Yesus berdoa. Inilah yang disebut doa semalam suntuk. Selain ayat ini, selain peristiwa ini, Anda tidak akan temukan lagi ayat-ayat yang menekankan Yesus berdoa semalam suntuk. Enggak ada. Yesus memang sering berdoa. Tapi doa semalam suntuk itu baru kali ini dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tercatat di sini. Dan fokus doanya itu apa? Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 13, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Semua murid-murid dikumpulkan. Yang dikumpulkan apakah 12 orang? Bukan, enggak. Yang dikumpulkan itu lebih dari 12 orang. Anda harus ingat ya. Karena selain mendidik 12 murid siang malam bersama dengan Yesus, Yesus juga pernah mendidik 70 orang murid. Yang dicatatkan di Lukas pasal yang ke-10, diutusnya 22. Karena itu ke-70 murid, ke-12 murid juga dikumpulkan. Setelah itu Yesus memilih dari antara mereka semua 12 orang yang hari ini kita sebut sebagai Rasul Yesus Kristus. Siapa saja mereka? Ayat 14. Simon yang diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak Ibu saya kasih di sini. Nah, di sini ada 2 orang yang memiliki nama sama. Yakobus ada 2. Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus anak Alfeus.
Nah, kemudian Yudas juga ada dua. Yudas anak Yakobus dan Yudas anak Iskariot. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, 12 inilah yang akhirnya dijadikan rasul. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Walaupun Yesus sudah berdoa semalam-malaman untuk memilih dan juga mentahbiskan mereka sebagai rasul. Ada yang gagal nggak? Ada. Satu gagal total yang disebut Yudas Iskariot yang akhirnya menjadi pengkhianat yang dituliskan di sini. Yang satu lagi hampir gagal, yaitu Rasul Petrus. Menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi untunglah dia bisa bangkit kembali. Artinya mendidik seseorang, mengangkat seseorang menjadi hamba Tuhan itu nggak boleh sembarangan. Kalau Yesus saja ketika mengangkat 12 rasul masih ada yang jatuh. Apalagi hari ini. Ketika Allah hendak memakai Musa menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu tahu berapa lama Tuhan mempersiapkan Nabi Musa? 80 tahun. Ya. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan Musa untuk diangkat sebagai hambanya selama 80 tahun dimulai dari kelahiran. Karena masalahnya kita harus melihat nubuat dulu. Nubuat, Allah sudah memberitahukan kepada Abraham. Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel. Karena dari Abraham lahirlah Ishak. Kemudian dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Dan Allah memilih Yakub. Dari Yakub mempunyai 4 orang istri yang melahirkan 13 anak. Dari 13 anak itu 12 anak laki-laki yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Jadi bangsa Israel yang kita kenal hari ini di Palestina bermulanya itu dari Abraham. Oke? Karena itu Allah berkata kepada Abraham dalam suatu nubuat bahwa bangsa Israel akan tinggal di Mesir dan diperbudak di sana selama 400. Kapan peristiwanya? Peristiwanya adalah ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sebelumnya Abraham itu sudah sampai di tanah Kanaan. Ketika Abraham dengan Lot keponakannya berpisah, Abraham itu sudah sampai ke tanah Kanaan. Dan di sana dia tinggal. Tapi setelah ganti generasi, Abraham, kemudian Ishak, lalu Yakub, dan Yakub pun awalnya masih tinggal di tanah Kanaan. Tapi ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan saat itu terjadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Nah, di 7 tahun kekurangan itulah Yakub memboyong seluruh keturunannya, 71 jiwa, ke Mesir. Nah, di sanalah mereka tinggal di satu wilayah yang disebut Tanah Goshen. Di sanalah mereka hidup 400 tahun, berkembang biak. Kita lihat Kejadian pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi 400 tahun ini berkembang biak mencapai hampir 2 jutaan orang. Karena itu, kalau Tuhan sudah katakan 400 tahun, berarti sebelum mencapai waktu 400 tahun itu, Allah sudah harus mempersiapkan seorang pemimpin yang kelak akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oke? Allah sudah harus mempersiapkan. Karena jika tinggal beberapa tahun, katakanlah tinggal 5 tahun, akan menggenapi 400 tahun yang Tuhan katakan. Tuhan belum mempersiapkan dengan baik bagaimana. Karena itulah jauh-jauh hari Allah sudah melihat, sudah mengincar siapa yang dipersiapkan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hambanya yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan orang yang dipersiapkan oleh Tuhan itu tidak lain Musa. Bapak Ibu saya kasih, yang dipersiapkan adalah Musa. Karena itu dari lahir Musa itu sudah dipersiapkan. Kenapa saya katakan dari lahir Musa itu dipersiapkan?
Karena saat Musa lahir, berlaku suatu aturan yang dikeluarkan oleh Firaun. Semua anak laki-laki Ibrani yang lahir harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Satu sisi untuk membuat bangsa Israel supaya tidak berontak menjadi musuh dalam selimut. Karena kalau yang laki-laki kan bisa jadi tentara. Kalau yang perempuan nggak apa-apa biar dihidup. Tapi kalau yang laki-laki harus dibunuh. Karena Firaun takut nanti suatu hari yang laki-laki ini banyak lalu muncul kekuatan kemudian menjadi musuh ketika ada lawan bangsa lain menyerang bangsa Mesir. Dibuang. Nah Musa pun sudah sempat dibuang. Tapi uniknya, akhirnya Musa ini ditemukan oleh putri Firaun sendiri. Bayangkan kalau Musa ditemukan oleh orang lain, wanita lain. Ya sudah, nggak akan tinggal di istana Mesir. Karena itu Tuhan sudah persiapkan Musa. Sehingga terjadi sebuah kontradiksi antara perkataan Firaun dengan fakta di lapangan. Firaun berkata, semua anak-anak laki-laki Ibrani yang baru lahir harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Dan yang atau ketika dilahirkan harus dibunuh. Tapi suster, perawat yang membantu kelahiran Musa, dia nggak mau membunuh Musa. Dan juga nggak laporkan kepada Firaun. Akhirnya dua suster ini diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian ketika Musa dihanyutkan, dia nggak diterkam oleh buaya. Dan uniknya, yang menemukan dia adalah putri Firaun. Lalu putri Firaun tertarik dengan Musa kecil ini, kemudian diadopsi menjadi anak angkatnya. Kan aneh. Satu sisi Firaun berkata, semua putra Ibrani harus dibunuh. Tapi cucu angkatnya putra Ibrani. Artinya kan dia mengeluarkan aturan, tapi anaknya atau putrinya melanggar aturan. Cucunya orang Ibrani. Bapak Ibu saudara, itu rencana Tuhan. Dan selama 80 tahun Tuhan sudah mempersiapkan Musa. Karena itu masa kehidupan Musa itu sangat unik. 40. Itu adalah gambaran bahwa Allah tidak sembarang memilih, mengakui, dan memakai seseorang menjadi pelayannya. Bukan seperti hari ini. Mudah sekali mengangkat seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana masa kehidupan Musa. 40 tahun. 40 tahun masa sama. Musa setelah lahir diadopsi dan tinggal di istana Mesir. Itu memang rencana Allah. Karena Allah sudah mempersiapkan Musa untuk hidup di istana Mesir supaya bisa mendapatkan pendidikan di Mesir. Pendidikan yang terbaik. Dan sudah mempersiapkan bagaimana Musa belajar suatu hari dia akan menjadi seorang pemimpin. Karena ketika Musa memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel keluar dari Mesir, sebenarnya Musa itu sudah menjadi seorang raja. Artinya seorang pemimpin besar. Nah, dipersiapkanlah di Mesir, istana Mesir itu, supaya dia belajar bagaimana mengorganisasi sebuah negara. Dan yang lebih penting adalah Musa belajar ilmu pengetahuan di sana. Karena Musa belajar, maka Musa bisa menulis 5 kitab Taurat. Kalau Musa tidak belajar atau Musa buta huruf, setelah lahirnya hanya menjadi gembala kecil yang tidak bisa menulis, yang tidak bisa membaca. Bagaimana dia menulis 5 kitab Taurat yang sangat berharga, khususnya kitab Kejadian. Bapak Ibu, kalau tidak ada kitab Kejadian, kita nggak ada ujung pangkalnya. Nggak ada awal kehidupan manusia. Nggak tahu bagaimana si manusia jatuh dalam dosa. Tidak tahu bagaimana Allah melakukan penciptaan. Karena itu awal dari seluruh kitab itu adalah kitab Kejadian. Nah, karena ada kitab Kejadian yang menceritakan juga manusia jatuh dalam dosa, yang akhirnya secara jangka panjang Allah melakukan cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa sampai lahirnya Yesus Kristus. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, Yesus juga tidak perlu datang. Karena mau nembus dosa apa? Manusia tidak jatuh dalam dosa. Justru manusia jatuh dalam dosa, maka perlu ada juru selamat. Dan dosa itu bersifat menurun. Kemudian 40 tahun yang kedua. Musa, karena membela bangsanya sendiri yang dianiaya, akhirnya dia membunuh salah satu orang Mesir. Ternyata tindakan Musa itu
tersebar. Akhirnya dia tidak bisa lagi tinggal di istana. Kayaknya itu juga ada rencana Allah yang memang mau membuat Musa keluar dari istana Firaun. Dan akhirnya Musa melarikan diri. Dia tinggal di padang gurun. Nah, di padang gurun itu sebenarnya Allah memproses Musa lagi. Jadi, di, di, eh, di Mesir itu diproses logika hikmatnya. Diproses hikmatnya. Sedangkan di padang gurun diproses mental dan fisiknya. Di padang gurun itu gak gampang. Begitu kerasnya kehidupan di padang gurun. Karena Allah memang mempersiapkan Musa untuk berjalan di padang gurun 40 tahun nantinya. Makanya Tuhan proses 40 tahun. Dan setelah 80 tahun Tuhan proses, kemudian 40 tahun yang selanjutnya baru dipakai oleh Tuhan. Jadi selama Tuhan mempersiapkan Musa 80 tahun. Itu tidak tanggung Bapak Ibu yang saya kasih. Dan Musa meninggal di usia 120 tahun yang dicatatkan dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7. Jadi memang unik kehidupan Musa. 40 di istana Mesir, 40 di padang gurun, 40 tahun dipakai oleh Tuhan. Dan ketika dia meninggal, dia itu fisiknya masih kuat, yang belum waktunya meninggal. Tapi Tuhan memang sudah menghendaki Musa bertemu dengan Tuhan. Dari sini kita belajar satu hal. Mendidik, menjadikan seorang hamba Tuhan tidak mudah. Zaman sekarang begitu mudahnya mentabiskan seorang hamba Tuhan. Karena banyak sinode gereja yang telah berubah fungsi menjadi ladang bisnis. Itu persoalannya Bapak Ibu. Ladang bisnis. Kenapa saya katakan ladang bisnis? Masalahnya. Izin sinode diperjualbelikan oleh pendiri. Betul nggak? Saya juga membutuhkan sebuah sinode untuk perkembangan gereja kami selanjutnya. Kebetulan saya kenal beberapa pendiri sinode. Dan ketika saya iseng tanya, Pak atau Bu, sinodenya mau dilepas nggak? Oh iya Pak, saya mau lepas. Karena sinode yang biasa mau lepas, itu sinode yang secara finansial lemah dan secara tenaga juga lemah. Daripada nggak bisa berkembang, lalu dia menjual. Dulu saya juga masuk ke sebuah sinode yang itu diakuisisi. Nah, waktu saya tanya bayar berapa untuk diakuisisi sinodenya, dia berkata 4 miliar. Lumayan juga 4 miliar kan. Kalau 4 miliar, saya sudah bisa dirikan 4 gereja. Sudah punya gedung. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, akhirnya TikTok nggak jadi. Yang ada 2,5 miliar. Ada juga yang terakhir 1 miliar. 1 miliar tapi dia hanya punya 2 cabang. Ya, itulah yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Sinode diperjualbelikan. Kemudian izin sinode diajarkan franchise. Maka ditabiskanlah banyak pendeta. Setiap pendeta yang sudah bernaung di bawah sinode tersebut, maka harus membayar iuran pejabat. Betul nggak? Bapak Ibu saya kasih. Mohon maaf nih, Anda sebagai pendeta kan, Anda bayar iuran pejabat nggak ke sinode? Dibayar, betul? Nah mungkin, walaupun iuran pejabatnya itu masih relatif bisa dibayar atau nggak terlalu tinggi lah. Tapi ada gereja yang cukup tinggi memberikan aturan membayar iuran pejabat tersebut. Nah, kemudian satu lagi adalah semakin banyak hamba Tuhan dan gereja lokal yang berdiri, bernaung di bawah sinode, maka pemilik sinode itu semakin kaya. Saya kenal 2 sinode. Tentu lebih dari itu ya, saya kenal 2 pendiri sinode. Dia punya warna sinode itu sangat bebas. Artinya, dia hanya sediakan sebuah payung izin. Nah, kemudian di bawahnya bernaung berbagai macam aliran-aliran. Doktrin apapun diterima. Bahkan Saksi Yehova pun 1 kali pernah mau bernaung di bawah mereka. Sebelum Saksi Yehova diakui oleh Indonesia. Saksi Yehova. Nah, atau yang dianggap oleh Kristen umumnya, ajarannya menyimpang dari Alkitab. Dia juga tampung. Karena apa? Prinsip dia, kita permudah izin. Padahal setiap gereja yang bernaung di bawahnya harus bayar iuran. Setiap pejabat yang melayani gereja lokal harus bayar iuran. Makanya yang punya sinode itu kaya raya. Ini kan franchise Bapak Ibu. Karena itu mengangkat pendeta dipermudah. Karena ada unsur franchise itu.
Karena mudahnya sinode-sinode gereja mengangkat dan mentabiskan seorang hamba Tuhan, akibatnya karakter dan motivasi pelayanan para hamba Tuhan itu jadi bermasalah. Apa sih tujuan Anda menjadi hamba Tuhan? Maaf kata Bapak Ibu, kalau ada pendeta yang mendengarkan penjelasan saya di sini. Untuk apa sih kita jadi pendeta? Menjadi seorang hamba Tuhan bisa memiliki motivasi keliru, di mana kelirunya mencari popularitas. Kalau bukan mencari popularitas, mungkin mencari kekayaan. Nah, kalau tidak mencari kekayaan, mencari kemuliaan. Karena dipanggil hamba Tuhan, pendeta itu rasanya mulia. Kemudian mencari kedudukan. Itu motivasi. Karena itu, mungkin Anda bukan tipe orang yang mencari kekayaan karena Anda seorang pengusaha. Makanya saya kenal ada pengusaha-pengusaha. Dia secara ekonomi sukses. Tapi dia mendirikan gereja ingin jadi gembala. Tujuannya untuk apa? Apakah tujuan mencari uang? Enggak. Mencari popularitas. Atau mencari kemuliaan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Karena itu, kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Ternyata 2000 tahun yang lampau, Paulus juga sudah ketemu sama pelayan-pelayan Tuhan yang motivasi menjadi hamba Tuhannya itu keliru. Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Bapak Ibu perhatikan, melayani perut mereka sendiri. Berarti orientasi pelayanan mereka adalah mencari kekayaan atau kedudukan. Karena kedudukan tentu berimbang dengan kekayaan. Kedudukanmu tinggi, maka pendapatanmu juga tinggi. Bapak Ibu yang saya kasih, Paulus sudah banyak ketemu sama kelompok orang ini. Karena itu Paulus mengkritik mereka. Kepada jemaat di Romawi, Paulus katakan mereka itu bukan melayani Tuhan. Karena Paulus tahu motivasi pelayanan mereka hanya mencari uang. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Yang kasihan itu adalah jemaat yang polos hati, yang benar-benar mau cari Tuhan, tapi ketemu sama hamba Tuhan yang orientasi pelayan adalah money atau duit dan duit. Itu dia Bapak Ibu. Karena itulah ketika seorang pendeta motivasi pelayan adalah duit, yang salah siapa? Yang salah sinode. Sudah tahu motivasi dia adalah duit. Tapi saya ingin katakan, kita hidup di dalam pelayanan tidak salah. Tapi ketika menjadikan uang sebagai motivasi menjadi hamba Tuhan, nah di sana terjadi kesalahan tidak layak di mata Tuhan. Karena itu, ketika berbicara hamba Tuhan, ada dua macam hamba Tuhan yang secara legalitas perlu kita renungkan. Kita lihat legalitas hamba Tuhan. Ada dua macam. Menurut Alkitab, syarat untuk menjadi seorang hamba Tuhan harus lolos dari dua macam legalitas. Itu yang baik menurut firman Tuhan ya. Legalitas pertama adalah legalitas secara organisasi. Kemudian legalitas yang kedua adalah legalitas di mata Tuhan. Dua-duanya itu penting. Dua-duanya itu penting di zaman sekarang. Karena itu, mana dan lebih penting dari duanya, kita akan lebih pertajam. Tuhan harus legal secara organisasi. Kenapa saya katakan demikian? Artinya, zaman sekarang, yang bisa mengangkat pendeta, yang bisa mengangkat hamba Tuhan, baik PDP, PDM, PDT, adalah organisasi, yaitu sinode gereja. Alkitab mengajarkan umat Kristen itu harus taat kepada pemerintah di mana mereka tinggal. Makanya pemerintah mengeluarkan hukum-hukum untuk mengatur organisasi-organisasi gereja. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya, pemerintah yang ada di dunia, baik pemerintah yang berbasis Kristen
maupun pemerintah yang berbasis agama maupun pemerintah yang berbasis ideologi. Yang berbasis agama artinya pemerintahan itu mayoritas pejabat atau negara itu beragama. Misalnya di Arab, tentu warna pemerintahnya adalah pemerintah yang lebih condong ke basis agama. Tapi di RRC, di Rusia, di Korea Utara yang tidak percaya kepada Tuhan dalam ideologi sebagai komunis, tentu bukan pemerintah yang menekankan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih, kita tetap harus takluk. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika orang berbuat jahat, janganlah berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah mengatur aturan demi kebaikan kita. Karena jika tidak diatur, maka akan terjadi kacau balau. Salah satu yang diatur oleh pemerintah Indonesia, pemerintah membuat undang-undang, peraturan, dan ketetapan dengan tujuan agar organisasi gereja itu bisa tertib dan teratur. Tertib dan teratur. Jadi sebenarnya pemerintah bukan membatasi, tapi mengatur agar lebih teratur. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Bimas Kristen. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 138 tahun 2017 mengatur tentang persyaratan perizinan baru dan perpanjangan izin sinode gereja-gereja di Indonesia. Itu dia Bapak Ibu saya kasih. Karena ini tuh kenapa perlu ada Bimas Kristen? Karena ini mentertibkan. Makanya zaman sekarang tuh untuk mendirikan sinode nggak gampang. Harus ada aturan mainnya. Mendirikan sinode, Anda harus punya jemaat minimal 10.000. Dan setidaknya sudah memiliki cabang di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Itu syarat utama. Setelah itu tinggal syarat administrasi. Tapi untuk mencapai 10.000 jemaat nggak gampang. Betul, nggak gampang. Karena itulah izin sinode itu memang tidak mudah. Maka karena tidak mudah mendapatkan sinode-sinode gereja, sehingga pendiri-pendiri sinode itu memanfaatkan kesempatan menjual belikan sinode atau melakukan franchise atas sinodenya. Franchise. Nah kalau sudah arah franchise, kan sudah arah bisnis. Kalau sudah arah bisnis, maka akan habiskan pendeta sebanyak-banyaknya tanpa melihat kualitas, tanpa melihat kualifikasinya, apakah sudah layak menjadi hamba Tuhan atau tidak. Dan akhirnya itulah yang menjadi hamba organisasi. Berdasarkan undang-undang tersebut, berarti semua gereja lokal harus ada naungan sinode gereja yang terdaftar secara resmi untuk mendapatkan izin Kementerian Agama melalui Bimas Kristen. Jadi harus ada naungan resmi. Artinya tidak boleh mengangkat mentahbiskan gereja di luar sinode gereja resmi yang diakui pemerintah Republik Indonesia melalui Bimas Kristen setempat. Artinya pendeta ditahbiskan karena ada naungan, ada wadah. Nah ini yang disebut dengan sinode-sinode. Namun faktanya adalah banyak gereja lokal tanpa legalitas melanggar hukum dan mengangkat hamba Tuhan. Nah itu yang pelanggaran. Tapi bagaimana jika sinode ini resmi nih, lalu sembarang mengangkat hamba Tuhan? Nah ini juga masalah. Hamba Tuhan boleh. Tuhan juga menghendaki banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau mengangkat hamba Tuhan asal-asalan, apakah Tuhan mengakui apa enggak? Itu yang menjadi persoalan. Karena itu, ketika sebuah sinode gereja yang sah menurut undang-undang dan hukum negara Indonesia melakukan pentahbisan seorang pendeta, tentu pendeta juga sah menurut hukum. Jadi kalau ada sebuah sinode mengangkat seorang pendeta, otomatis pendeta yang diangkatnya itu juga diakui oleh negara. Karena sinodenya diakui oleh negara. Berarti pendeta yang itu sah. Tapi masalahnya adalah
legalitasnya sah di mata hukum negara, legalitas di hukum Tuhan seperti apa? Nah, itu yang sedang saya bahas pada sesi ini. Namun di mata Tuhan, tidak secara otomatis orang itu juga sah dan diakui Tuhan sebagai hamba dan pelayannya. Itu persoalannya. Harus dibedakan dengan jelas dua macam hamba. Hamba organisasi dan hamba Tuhan. Hamba organisasi karena orang itu diangkat dan ditabiskan oleh organisasi sinode-sinode gereja. Itu hamba organisasi. Sedangkan yang namanya hamba Tuhan, masalahnya adalah apakah orang itu dipilih, diakui Tuhan sebagai pelayannya atau tidak. Itu yang menjadi persoalan. Hari itu, mengangkat seorang pendeta bukan hanya secara organisasi, tapi juga perlu mendapat pengakuan dari Tuhan. Itu yang paling penting. Karena kita bekerja di ladang Tuhan, bukan di organisasi dunia. Hamba organisasi yaitu seorang yang diangkat dan ditabiskan menjadi pelayan di gereja oleh sinode tertentu. Itu hamba organisasi. Jadi dia ikut takluk di bawah organisasi. Gereja yang tercatat secara resmi oleh pemerintah di negara itu tentu boleh mengangkat hamba-hamba Tuhan. Tapi saya ingin katakan itu masih hamba organisasi. Karena saya sudah katakan tadi yang namanya hamba Tuhan, legalitas hamba Tuhan harus legal di dua sisi. Legal di hukum negara, legal di hukum Tuhan. Artinya legal di hukum negara, dia diangkat oleh sinode yang diakui oleh negara. Kemudian legal di hukum Tuhan, Tuhan mengakui dia sebagai pelayannya. Kemudian hamba Tuhan. Yaitu seorang yang dipilih dan diakui Tuhan sebagai hamba yang akan melayani di ladang Tuhan dengan tanda bukti dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi, ketika mau mengangkat seorang pendeta, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pendetanya sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum? Kalau belum dipenuhi Roh Kudus, berarti masih hamba organisasi, bukan hamba Tuhan. Mungkin perkataan saya tegas, keras, tapi mau tidak mau, itu fakta yang harus kita ketahui. Harus bedakan dua macam hamba. Hamba organisasi dan hamba Tuhan. Dari dua macam hamba, baik hamba organisasi maupun hamba Tuhan itu kira-kira mana yang lebih penting dan lebih utama di mata Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih, mana yang lebih penting? Saya ingin katakan, dari dua macam hamba, yang lebih penting adalah hamba Tuhan, bukan hamba organisasi. Karena jika hamba organisasi sembarang mentabiskan pendeta-pendeta, tapi tidak diakui oleh Tuhan, maka dia bukan hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan, yang namanya pelayan Tuhan itu adalah orang itu harus diakui oleh Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan mengakui? Tuhan kasih Roh Kudus. Sebagai tanda bukti dia diutus oleh Tuhan. Karena itu, dari dua macam hamba ini, yang utama di mata Tuhan adalah hamba Tuhan. Bukan hamba organisasi. Karena masalahnya begini. Di zaman Yesus. Ketika Yesus memilih, lalu mentabiskan 12 orang yang menjadi rasul. Apakah secara hukum negara ada saat itu? Nggak ada. Otoritasnya di tangan Yesus sendiri. Bukan di hukum negara. Negara nggak mengenal 12 rasul. Negara tidak mengakui 12 rasul. Karena itu murid Yesus. Karena itu yang saat itu adalah mereka diakui oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana bukti bahwa mereka itu dijadikan hamba Tuhan? Kembali lagi Roh Kudus yang berperan. Karena itu peran Roh Kudus itu sangat. Hamba Tuhan, hamba organisasi. Hamba Tuhan, sebutan ini sudah sering kali kita dengar dan sudah sangat akrab di telinga orang Kristen di seluruh Indonesia. Hamba Tuhan. Jadi ketika menyebut hamba Tuhan, mungkin di dalam internal Kristen atau internal orang gereja Katolik sudah biasa. Kalau yang lain, umat agama lain, kalau Islam juga ada sebutan hamba, tapi menggunakan istilah hamba Allah. Boleh saja. Kalau kita kan seringkali hamba Tuhan lebih familiar lah. Hamba Allah boleh juga. Tapi yang namanya hamba Tuhan itu adalah orang yang mempersembahkan diri
secara sepenuh jiwa, raga, dan waktunya melayani pekerjaan Tuhan. Itu hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan berarti Anda kan harus bekerja di ladang Tuhan. Nah, kemudian masalah ini adalah hamba organisasi. Hamba organisasi adalah sebuah istilah yang saya ciptakan sendiri, yang mungkin jarang Anda dengar. Karena hamba organisasi saya pakai untuk menjelaskan bahwa banyak orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Banyak orang mengaku hamba Tuhan. Dan tentu pengakuan dia karena dia memang satu sisi sudah ditampilkan. Tapi banyak juga yang hanya sekedar memberitakan Injil dan mendoakan orang-orang sakit. Mungkin dia ada sedikit kuasa melakukan tahanan, tahu-tahu mengaku hamba Tuhan, hamba Tuhan. Saya banyak sekali artis-artis. Apakah di dunia keartisan sudah tidak laku, lalu larinya ke pelayanan? Banyak artis yang setelah bertobat, tidak lama kemudian diangkat sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, karena mungkin dia populer di dunia artis. Nah, setelah tidak aktif lagi di dunia artis, artinya mungkin jobnya sebagai artis sudah kurang, akhirnya mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Karena mengandalkan popularitas dia. Bapak Ibu yang saya kasih, di sini hamba organisasi. Karena mereka tidak mendapat pengakuan langsung dari Tuhan. Jadi, di mana perbedaan hamba Tuhan dan hamba organisasi? Perbedaan utamanya adalah pada Roh Kudus. Hamba organisasi belum tentu mementingkan hamba Tuhan itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi hamba Tuhan mutlak dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat hamba Tuhan harus mendapat pengakuan Tuhan. Mendapat pengakuan dari Tuhan itu sangat penting. Karena kita melayani pekerjaan milik Tuhan. Kalau hamba organisasi, Anda tuh hanya kerja untuk organisasi. Pelayanan hanya organisasi. Kata lain, gelar kependetaan zaman sekarang itu ada dua kemungkinan. Hamba Tuhan atau profesi. Pengabdian atau profesi. Kalau Anda hamba Tuhan, bersifat pengabdian. Anda mempersembahkan hidup Anda, tubuh, jiwa, raga, waktu Anda dipersembahkan ke Tuhan. Benar-benar melayani Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu pengabdian. Sedangkan hamba organisasi atau profesi, Anda menjadi hamba Tuhan demi penghidupan. Nah, kalau demi penghidupan, maka Anda tidak penting dengan urusan doktrin-doktrin. Betul nggak? Yang namanya hamba Tuhan, doktrin itu penting sekali. Karena ajaran itu menyelamatkan. Sedangkan kalau hamba organisasi, engkau jadi hamba Tuhan sebagai hanya karena profesi, doktrin itu nggak penting bagi Anda. Bila perlu nggak usah doktrin. Yang penting orang rame-rame ke gereja. Karena makin banyak orang ke gereja, duitmu makin banyak. So, karena itu sangat-sangat riskan. Kita akan dipakai dan menjadi mitra atau kawan sekerjanya Tuhan. Artinya yang namanya hamba Tuhan adalah kawan sekerjanya Tuhan. Itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Yang namanya kawan sekerja, mitra kerjanya Tuhan. Masa Tuhan nggak memberikan tanda bukti bahwa ini adalah rekan kerjaku? Masa nggak ada? Berarti semua orang bisa mengaku sebagai rekan kerja. Masalahnya adalah kita mengaku rekan kerjanya Tuhan. Kita mengaku hamba Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan mengakui kita apa enggak? Banyak orang mengaku, aku hamba Tuhan, aku hamba Tuhan. Tapi masalahnya, Tuhan mengakui Anda sebagai hambanya atau enggak? Lalu dari mana kita tahu Tuhan mengakui ini orang sebagai hambanya? Tuhan akan mengutus orang itu dan tanda bukti pengutusan adalah Roh. Itu dia masalahnya. Pada zaman yang lama, banyak orang yang tampil dan mengaku bahwa mereka adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Tapi bagaimana jawaban Tuhan atas pengakuan-pengakuan mereka? Ini di bahasa Israel loh. Banyak nabi-nabi palsu. Banyak nabi-nabi yang tidak diutus oleh Allah. Mengaku mereka adalah hamba Allah. Nabinya Tuhan.
Tapi bagaimana jawaban Tuhan melalui Nabi Yeremia? Yeremia 23:21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Kalau nabi-nabi itu tidak diutus Tuhan, akhirnya kan jadi nabi palsu. Apa bedanya dengan pendeta-pendeta hari ini? Banyak orang mengaku diri sebagai pendeta. Banyak sinode yang mentahbiskan pendeta-pendeta. Tapi masalahnya Tuhan mengakui apa enggak? Kalau Tuhan tidak mengakui, berarti itu kan kembali lagi ada nabi palsu, ada pendeta palsu enggak? Ada banyak sekali. Karena posisi nabi zaman sekarang itu sudah dipegang oleh para pendeta-pendeta yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Masalahnya adalah, betulkah dia itu utusan Tuhan? Yang namanya hamba Tuhan berarti dia diutus oleh Tuhan. Dari sorga mengutus. Bukan organisasi yang mengutus. Tapi tentu yang terbaik adalah dua-duanya. Satu sisi organisasi mengutus. Tapi sisi lain Tuhan juga setuju melalui organisasi itu mengutus hamba Tuhan. Itu yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat. Aku tidak mengutus para nabi itu. Perhatikan kata yang sangat penting sebagai bukti bahwa orang itu hamba Tuhan. Perhatikan kata mengutus. Nah, dari sini kita melihat satu pegangan kita. Yang namanya hamba Tuhan berarti kan utusan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa tanda bukti orang itu diutus oleh Tuhan? Betul nggak? Bukti. Jadi bukan sekedar pengakuan. Kita hamba Tuhan adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Masalahnya banyak orang mengaku sebagai utusan Tuhan. Karena mereka mengaku hamba Tuhan. Lalu dari mana kita bisa membedakan ini utusan Tuhan, hamba Tuhan, dan ini utusan organisasi? Kembali lagi Bapak Ibu, tandanya itu apa? Buktinya itu apa? Kalau hanya bukti secara fisik, mungkin ada surat pengangkatan, surat tahbisan sebagai pendeta oleh organisasi. Itu bukti organisasi. Makanya saya katakan dua-duanya penting. Hamba organisasi dan hamba Tuhan disatukan sehingga benar-benar bekerja di ladang. Sedangkan kita ini mau bekerja di ladang Tuhan. Jangan sampai hanya mengakui orang itu, tapi Tuhan tidak mengakui. Karena jika hanya hamba organisasi, banyak gereja yang sesat loh. Kalau gereja itu sesat, ajarannya menyimpang, apakah gereja itu diakui oleh Tuhan? Nah, kalau gereja itu tidak diakui oleh Tuhan, apakah gereja yang mentahbiskan hamba Tuhan diakui? Enggak diakui. Bapak Ibu yang saya kasih, harus jelas melihat hal ini. Apa tanda bukti Yesus diutus oleh Allah Bapa? Tanda buktinya adalah Yesus disertai Roh Kudus. Lukas 4:18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku. Perhatikan kata Roh Tuhan ada padaku, lalu ia telah mengutus aku. Berarti kalau kita melihat ayat ini, tanda bukti seseorang diutus oleh Tuhan adalah dia harus ada Roh Kudus. Berarti tanda bukti seorang diutus Tuhan harus ada Roh Kudus. Yang namanya hamba Tuhan harus ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, kembali lagi dia hamba organisasi, bukan. Memang negara mengakui, organisasi mengakui, tapi Tuhan nggak mengakui. Walaupun orang itu hebat, punya talenta besar, Tuhan belum tentu mengakui. Mungkin Anda berkata, wah Pak Pendeta, dia kan bisa melakukan tanda heran dan mujizat. Baca kembali Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan mereka yang berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak tanda mujizat demi namamu juga. Tapi ayat yang ke-23 di Matius pasal 7, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nah, kalau Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, otomatis bukan hamba. Walaupun dia bisa lakukan tanda heran dan mujizat, bukan hamba Tuhan. Jadi patokan hamba Tuhan itu bukan berarti dia bisa lakukan tanda heran dan mujizat, berarti dia hamba Tuhan. Ingat loh, nabi-nabi palsu juga banyak
yang bisa melakukan tanda heran mujizat. Iblis ketika mau menyesatkan, tanda heran dan mujizat. Karena itu yang menentukan adalah Roh Kudus. Iblis bisa bisa melakukan tanda heran dan mujizat, tapi Roh Kudus yang asli itu dari Tuhan. Walaupun iblis pun bisa menyamar sebagai Roh Kudus. Maka di 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat, ada Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Roh Kudus yang lain. Lalu masuk ke dalam gereja. Maka kalau Anda tidak bisa bedakan masalah, maka kenapa saya membuat topik Roh Kudus sampai 25 sesi untuk membedakan roh yang asli dengan palsu. Kita lihat tentang pengutusan Yesus. Yesus dari lahir sampai usia 30 tahun, dia hidup sebagai manusia biasa. Dia bekerja, punya orang tua. Tentu orang tua ini adalah orang tua bukan secara biologis, kecuali Maria lah. Yusuf itu bukan orang tua biologisnya Yesus. Nah, Yesus hidup 30 tahun. Setelah itu, Gusti 30 tahun, lalu dia mulai tampil. Langkah pertama adalah dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kita lihat ada hal yang sangat unik di sini. Matius pasal 3, 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Selesai dibaptis, Yesus dipenuhi Roh Kudus, kemudian dari langit muncul satu suara, inilah anakku. Nah, di sini Yesus itu ingin menunjukkan bahwa tanda bukti Allah mengutus, tanda bukti seseorang diutus dari sorga, dia harus disertai Roh Kudus. Harus dipenuhi Roh Kudus. Oke, jadi intinya itu di sana. Kalau Allah berkenan, berarti memang hamba Tuhan. Lebih kurang 3 tahun, Yesus melayani bersama dengan ke-12 murid. Setelah dididik teori dan praktek, mereka akan diutus oleh Yesus. Kita lihat kembali ya. Bapa mengutus Yesus, Roh Kudus. Nah, sekarang apakah Yesus mengutus murid? Masih juga menekankan pentingnya Roh Kudus. Tanda bukti mereka diutus oleh Yesus, ternyata mereka juga diberikan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 21-22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Perhatikan, Bapa mengutus aku. Sekarang juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Perhatikan kalimat, Bapa mengutus aku. Tadi kita sudah melihat Bapa mengutus Yesus. Yesus berkata, Roh Allah ada padaku. Dan ia telah mengutus aku. Jadi tanda bukti seseorang diutus oleh Allah adalah harus disertai Roh Kudus. Harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Sekarang setelah itu Yesus melakukan tahap yang selanjutnya. Mengutus murid-murid. Aku mengutus engkau. Nah, apa tanda bukti mereka diutus oleh Tuhan? Mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Baru disebut utusan Tuhan. Karena itu hari ini, Anda nggak bisa mengaku sebagai hamba Tuhan kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus. Kalau hamba organisasi, silakan. Yang namanya hamba Tuhan itu utusan Tuhan. Dan utusan Tuhan harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang itu belum dipenuhi Roh Kudus, masih terjebak pada hamba organisasi. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya menantikan pengurapan dari tempat yang tinggi. Pengurapan dari tempat yang tinggi. Lukas 24:49. Dan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang tinggi. Perhatikan, diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang tinggi. Apa sih yang dijanjikan Tuhan Yesus? Diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang tinggi. Bapak Ibu, dari tempat tinggi berarti dari sorga. Karena ini yang namanya pengutusan itu harus dari sorga. Hamba Tuhan harus diutus Tuhan. Hamba Tuhan nggak bisa diutus oleh organisasi. Kalau hamba Tuhan. Nah, organisasi yang mengutus hamba organisasi. Tapi hamba Tuhan dipilih dari sorga. Rasul 1:14, ternyata yang dimaksud diurapi dilengkapi kekuasaan dari tempat tinggi itu adalah Roh Kudus. Makanya
setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-murid tidak langsung bekerja. Tapi mereka menanti di kota Yerusalem. Masa penantian kurang lebih 10 hari. Karena mereka setelah ditinggal Tuhan, mereka sudah harus mewakili Tuhan, harus mengambil posisi sebagai Tuhan di dalam pelayanan di dunia. 12 rasul. Karena itu Tuhan Yesus ingin buktikan bahwa mereka diutus Tuhan dengan diberikan Roh Kudus. Maka di hari Pentakosta semua rasul dipenuhi Roh Kudus dan baptisan baru dijalankan yang sah setelah Roh Kudus diturunkan hari Pentakosta, diawali dengan 3.000 orang dibaptis. Jadi hamba Tuhan berkaitan dengan doktrin baptisan. Akan saya kupas pada sesi yang akan datang. Baptisan harus disertai Roh Kudus. Maka baptisan tidak sah. Nah kalau pendetanya tidak Roh Kudus, berarti nggak sah baptisannya. Oke, itu saya akan kupas pada sesi yang akan datang. Jadi tanda bukti seseorang diutus adalah harus disertai Roh Kudus. Jadi jelas ya? Harus disertai Roh Kudus. Kita lihat sebuah grafik ini. Bukti Yesus diutus oleh Allah Bapa adalah Yesus disertai Roh Kudus. Kemudian, bukti 12 rasul diutus oleh Tuhan Yesus adalah mereka sudah dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan hari ini? Apakah mereka juga sudah dipenuhi Roh Kudus? Sebab yang namanya hamba Tuhan adalah orang yang bekerja di ladang Tuhan. Diakui Tuhan. Nah bagaimana kita tahu orang itu diakui Tuhan sebagai hambanya? Dia harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu nggak bisa dibeli. Roh Kudus itu nggak bisa dikasihkan. Organisasi gereja nggak bisa kasih Roh Kudus. Roh Kudus itu hak prerogatifnya Tuhan Yesus. Dia akan berikan kepada orang yang Tuhan sudah berkenan. Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Di sini saya yakin bahwa kita semua hamba Tuhan setuju. Bukti seorang diutus oleh Allah adalah dia harus disertai Roh Kudus. Setuju ya? Para pendeta, setuju kan? Sampai sini bahwa yang namanya hamba Tuhan harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Seluruh jemaat Kristen, Anda sudah setuju dengan penjelasan saya? Namanya hamba Tuhan itu utusan Tuhan. Dan tanda bukti orang itu diutus Tuhan adalah dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, masalah yang kedua muncul. Munculnya adalah, apa sih tanda bukti seorang dipenuhi Roh Kudus? Apa sih tanda bukti seorang dipenuhi Roh Kudus? Apakah menghasilkan buah-buah roh berarti dia sudah dipenuhi Roh Kudus? Nah, kalau menghasilkan buah-buah roh berarti sudah dipenuhi Roh Kudus, ingatlah ya, yang namanya buah-buah roh yang dicatatkan di Galatia pasal 5 itu berbicara karakter. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain sebagainya. Itu karakter. Nah, apakahnya dimiliki orang Kristen? Orang Buddha, biksu Buddha jauh lebih banyak menghasilkan buah roh dari kita. Apakah dia sudah dipenuhi Roh Kudus? Karena itu, tanda bukti dipenuhi Roh Kudus bukan seperti itu. Jika dikatakan tanda bukti seorang hamba Tuhan dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh atau berglosolali. Nah, itu juga akan ditentang. Kalangan GBI, kalangan Pantekosta pasti menekankan tanda bukti seorang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berbahasa lidah atau glosolali. Nah, berarti ketika pendeta-pendeta yang ditambiskan di GBI, di Pantekosta tidak bisa berbahasa roh, dianggap belum dipenuhi Roh Kudus. Tapi sayangnya, itu tidak dijadikan sebagai syarat untuk mentambiskan pendeta baik GBI maupun Pantekosta. Itu sayang sekali. Kalau saya mensyaratkan yang ditabiskan sebagai pendeta harus sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau enggak, gimana? Berarti Anda masih terjebak menjadi hamba organisasi. Kita lihat tanda bukti. Apa sih tanda bukti bahwa seorang dipenuhi Roh Kudus? Kan kita sudah lihat tanda bukti seorang utusan Tuhan dia harus dipenuhi Roh Kudus. Lalu apa sih tanda bukti seseorang ketika dipenuhi Roh Kudus? Kan terkoneksi ke sana. Apakah Anda sudah dipenuhi Roh Kudus? Sudah terima Roh Kudus? Kita lihat antara pengakuan dengan pembuktian. Umum, semua umat Kristen, apalagi pendeta, pasti selalu mengklaim, selalu mengatakan dia sudah dipenuhi Roh Kudus.
Masalahnya adalah pembuktian. Apa buktinya? Pembuktian nggak ada gunanya. Bahkan pengakuan itu menjadi dusta, sebuah kebohongan. Karena masalahnya, saya saudari penuh Roh Kudus. Buktinya apa? Yang nggak ada bukti. Pokoknya saya jadi orang baik, berarti saya saudari penuh Roh Kudus. Kalau orang baik jadi penuh Roh Kudus, bukan hanya orang Kristen, orang baik. Banyak orang-orang yang percaya Tuhan juga baik. Bahkan orang ateis juga banyak yang baik. Hanya dia nggak percaya Tuhan saja. Secara moral, secara karakternya baik. Bapak Ibu yang saya kasih, apa sih tanda bukti dipenuhi Roh Kudus? Apakah tanda bukti seorang hamba Tuhan sudah dipenuhi Roh Kudus? Karena semua hamba Tuhan selalu mengklaim sudah dipenuhi Roh Kudus. Masalah itu di sana. Dipenuhi Roh Kudus berarti rohnya Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuh roh itu. Okay? Dipenuhi Roh Kudus berarti rohnya Tuhan masuk ke dalam tubuh orang itu. Yohanes 14 ayat 17. Itu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Perhatikan roh kebenaran. Roh kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Dan akan diam di dalam kamu. Berarti orang dipenuhi Roh Kudus atau roh Allah masuk ke dalam tubuh dia. Masa ketika roh Tuhan masuk ke dalam tubuhnya tidak salah? Saya ambil perbandingan. Apa melihat orang kerasukan setan? Para pendeta, Anda pernah mengusir setan? Dari mana Anda tahu orang itu masuk kerasukan setan? Berarti ada gejalanya, betul? Ada gejala fisik. Mungkin suaranya, pandangan matanya, orang histeris, kesadaran hilang. Nah, contoh gambar ini. Matanya, kita lihat bagaimana reaksinya. Jika orang kerasukan setan, diusir setan kalau tubuhnya normal lagi. Yesus juga banyak mengusir setan. Dari mana kita tahu bahwa orang itu kerasukan setan kalau tidak ada gejala? Nah, sama juga tentang Roh Kudus. Kita ambil perbandingan. Ini roh jahat, ini Roh Kudus. Sama-sama roh. Ketika roh jahat masuk ke dalam tubuh seseorang, kita tahu ini kerasukan setan. Masakan ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh seseorang, kita nggak tahu, nggak ada gejala apapun, kan aneh, Bapak Ibu. Pasti ada gejala yang disebut manifestasi Roh Kudus. Bedanya adalah roh jahat menguasai Anda, Roh Kudus tidak menguasai diri Anda. Ketika engkau dipenuhi, seluruh kesadaran Anda tetap milik Anda. Anda tidak akan kehilangan kesadaran. Anda tidak akan jatuh rebah, tidak akan histeris, tidak akan kejang-kejang. Nggak akan. Kita lihat hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus hari Pentakosta, berarti ada gejala. Kalau enggak, bagaimana mungkin dikatakan mereka mabuk anggur? Akhirnya Petrus dan rasul-rasul lain membela. Orang tidak mabuk seperti kamu sangka karena hari baru pukul 9. Ada gejala. Lalu gejala tanda bukti dipenuhi Roh Kudus seperti apa? Bapak Ibu saya Anda percaya enggak? Saya yakin Anda percaya. Tapi bagaimana Anda membuktikan angin itu ada? Angin kan tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak punya wujud, tidak punya bentuk. Lalu dari mana Anda tahu angin itu ada? Nah, kalau angin itu ada, bagaimana Anda menentukan angin itu warna dan bentuknya apa? Ketika Anda tidak bisa membuktikan keberadaan angin, berarti Anda hanya percaya tapi nggak bisa buktikan. Sama juga Roh Kudus. Nah, yang di Bapak Ibu. Angin. Okay? Dua cara membuktikan keberadaan angin. Cara pertama, bisa dilihat. Tidak kelihatan, tapi efek atau akibat yang ditimbulkan oleh angin itu bisa kita lihat. Anda coba lihat pohon itu bergoyang-goyang. Angin yang menggerakkan pohon itu. Tapi kita nggak melihat anginnya. Tapi akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh angin. Lalu yang kedua, bisa didengar. Angin bertiup kencang, kita bisa mendengar bunyinya. Nah, dari sini kita ambil satu perbandingan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus juga ada dua gejala yang paling nyata. Bisa dilihat dan bisa didengar. Ya, bisa dilihat dan bisa didengar. Kita buktikan ayat Alkitabnya. Betul nggak orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat, bisa didengar? Lalu apa yang dimaksud dilihat dan didengar? Oke, kita lihat dulu angin. Walaupun angin itu abstrak, tidak kelihatan, bisa
Buktikan keberadaannya berdasarkan dua gejala pembuktian. Pembuktian pertama dapat dilihat, yang kedua dapat didengar. Dapat dilihat efek yang ditimbulkan oleh angin berupa daun bergoyang atau sesuatu yang ditiup oleh angin kelihatan. Kemudian bisa didengar karena angin bertiup bisa mendengar bunyinya. Nah, dari sini kita ambil juga perbandingan ketika orang dipenuhi Roh Kudus, sama ada dua gejala ini. Yesus menjelaskan Roh Kudus menggunakan angin sebagai pembanding. Anda bisa lihat di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau hanya mendengar bunyinya. Demikian pula orang yang lahir dari roh. Jadi Yesus membandingkan angin dengan Roh Kudus. Nah, kemudian kata angin itu muncul kembali di Kisah Rasul pasal yang kedua. Anda bisa baca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Angin itu muncul kembali. Kita lihat angin dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 3. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jelas gak? Menerima Roh Kudus. Artinya ketika seseorang terima Roh Kudus, ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri seseorang, ada dua gejala yang nyata yang bisa kita buktikan dengan jelas. Yang pertama adalah bisa dilihat. Nah, apa yang dimaksud bisa dilihat? Bisa dilihat berarti ada gejala fisik yang bisa ditangkap oleh mata kita, indera penglihatan kita. Artinya, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, mestinya badannya bisa bergetar atau bergoyang. Bukan dia goyangkan sengaja, tapi secara otomatis badannya bisa bergetar. Roh Kudus yang menggerakkan. Bisa dilihat. Kalau enggak, apanya yang dilihat? Ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Anda, Roh Kudus nggak kelihatan. Tapi ketika masuk dalam tubuh Anda, Anda bisa bergetar, bergoyang badan Anda waktu. Tapi ingat, kesadaran Anda tidak hilang sama sekali. 100% kesadaran masih milik Anda. Apakah Anda alami itu? Lalu, bisa didengar. Artinya, bisa didengar berarti ada suara yang keluar dari mulutnya. Roh Kudus kan abstrak. Tapi Anda bisa dengar. Apa yang Anda dengar? Secara otomatis dia bisa berkata dengan bahasa lidah, berbahasa roh, atau berglosolali. Nah, ini dua tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus. Bisa dilihat dan bisa didengar. Nah, ini pembuktiannya ayatnya Bapak. Dipenuhi Roh Kudus, tubuh bisa bergetar, itu ayatnya. Dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh, itu ayatnya. Saya tidak buka semua, karena itu sudah saya kupas pada sesi yang lalu. Anda lihat kembali sesi-sesi yang sebelumnya. Oke, bisa dilihat, bisa didengar. Kita buktikan betul orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. Kita perbandingkan dengan ayat yang nyatanya. Kisah Rasul 10:44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Perhatikan baik-baik. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 33, orang dipenuhi Roh Kudus dikatakan bisa dilihat dan bisa didengar. Tapi itu masih teori. Nah, sekarang kita lihat prakteknya. Di lapangan, betul nggak? Orang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. Waktu itu Petrus diundang ke rumah Kornelius. Ketika dia sedang berkhotbah di hadapan banyak sekali orang yang dikumpulkan oleh Kornelius, ada keluarganya, teman-temannya, sanak famili, mungkin banyak juga prajurit, karena Cornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi, perwira pasukan Italia. Kita lihat, Roh Kudus turun. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus sudah turun dan masuk ke dalam tubuh orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah Petrus? Perhatikan kembali, dilihat. Orang-orang, tim pelayanan yang menyertai Petrus dalam pelayanan penginjilan bisa melihat, wah, ini badan mereka bergetar. Badan mereka bergoyang, mereka bisa lihat. Lalu yang kedua, bisa didengar. Karena orang-orang itu sedang berkata-kata dalam bahasa roh. Itulah tanda bukti orang dipenuhi Kudus. Anda bisa terima atau tidak? Saya tidak bisa paksakan. Yang saya jelaskan adalah fakta dan dasar ayat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sebagai kita adalah, apakah para hamba Tuhan yang melayani di berbagai sinode gereja telah dipenuhi Roh Kudus sama seperti yang dialami oleh para rasul di hari Pentakosta?
Kalau engkau sudah mengalami pengalaman hari Pentakosta, ketika engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, waktu berdoa badanmu bisa bergetar atau bergoyang, dan engkau bisa berkata-kata dengan bahasa roh, itulah tanda bukti engkau dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, berarti rohnya Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuh sebagai pembuktian engkau hamba Tuhan, hamba yang diutus oleh Tuhan. Nah, jika itu belum, mohon maaf, Anda bukan hamba Tuhan, tapi Anda masih hamba organisasi. Karena itu, mungkin perkataan saya akan membuat tersinggung banyak hamba Tuhan. Tapi kalau Anda benar hamba Tuhan, Anda tidak akan tersinggung. Karena saya hanya ungkapkan bedanya di mana hamba organisasi sama hamba Tuhan. Yang penting di sini adalah dua-duanya harus ada. Tuhan memberikan Roh Kudus, lalu sinode gereja mentahbiskan, memberikan surat pengangkatan supaya diakui oleh pemerintah. Kalau enggak, kan jadi masalah juga. Katakanlah ini orang dipenuhi Roh Kudus nih. Roh Kudus benar dari Tuhan. Dia kan nggak bisa jadi pendeta kalau nggak diangkat oleh sinode gereja. Dua-duanya penting. Karena itu pendeta-pendeta yang sudah diangkat sebagai pendeta oleh organisasi, belajar 25 sesi supaya Anda benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Karena saya sudah jelaskan juga cara, ciri-ciri orang dapat Roh Kudus, syarat-syarat untuk dipenuhi Roh Kudus, cara memohon kepenuhan Roh Kudus. Mungkin Anda nggak usah ketemu dengan saya. Memang untuk dipenuhi Roh Kudus salah satunya ada harus ditumpangi tangan. Ditumpangi tangan tentu oleh orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus tahun 1989. 1989. Ketika saya dipenuhi Roh Kudus di Pontianak. Di sebuah gereja di Pontianak. Yang saya alami sama. Waktu saya dipenuhi Roh Kudus, waktu saya berdoa, tiba-tiba badan saya bergetar, bergoyang. Bukan saya goyangkan. Nah, kemudian tiba-tiba lidah saya bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Pada saat itu saya belum menjadi jemaat di gereja itu. Saya masuk di sebuah gereja, saya jemaat dari gereja yang bukan, saya dari jemaat gereja yang tidak mengenal bahasa roh. Okay? Karena itu, saya awalnya menganggap orang yang berbahasa roh itu aneh. Enggak alkitabiah. Tapi setelah saya alami, saya selidiki di Alkitab, dan disinilah saya tahu. Karena itu, dari kesimpulan di sini, hamba Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus, dan tanda bukti dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh, dan waktu berdoa badannya bisa bergetar bergoyang, tapi kesadarannya 100% tidak hilang. Tuhan Yesus berkati, kita berlanjut pada sesi yang ke-18. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar satu sesi yang sangat-sangat penting. Khususnya untuk kami sebagai pelayan-Mu. Banyak orang di dunia yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Karena mereka diangkat, ditabiskan oleh sinode gereja masing-masing. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kami semua adalah, apakah kami juga hamba-Mu? Kami sudah dengar topik ini. Yang namanya hamba Tuhan. Dia harus dipenuhi Roh Kudus sebagai tanda bukti orang itu diutus oleh Tuhan. Namun sampai saat ini, kami tidak mengerti tanda bukti dipenuhi Roh Kudus. Banyak pendeta yang tidak mengerti karena mendapatkan teologi yang keliru penjelasan tentang dipenuhi Roh Kudus. Karena itu Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar, dan juga khususnya hamba-Mu diberikan kesempatan untuk mengajar. Sehingga dari 25 sesi ini, semoga para hamba Tuhan mau rendah hati. Kembali lagi ke teologi, ke bangku sekolah. Menjadi seorang murid yang baik. Murid yang ingin belajar dan belajar. Murid yang ingin bertanya. Karena itu Tuhan, kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah ditabiskan secara organisasi supaya mereka rendah hati mencari perkenanan Engkau sampai mereka benar-benar menjadi hamba Tuhan dengan tanda bukti dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Siapapun hamba Tuhan yang mendengarkan pengajaran hari ini, kiranya Tuhan menuntun untuk menemukan topik pelajar ini dan mengimani lalu mempraktekkan supaya mereka pun dapat Roh Kudus, supaya tanda bukti Engkau yang mengutus mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, sampai bertemu pada sesi yang akan datang, sesi di mana kita akan membahas bahwa baptisan yang benar harus ada kehadiran Roh Kudus.
Nah, kalau hamba Tuhan yang membaptis tidak ada Roh Kudus, bagaimana kehadiran Roh Kudus di dalam baptisan? Sesi yang ke-18. Tuhan Yesus berkati. Bagi para mahasiswa teologi, mahasiswa STT GCC, Sekolah Tinggi Teologi GCC, Jesus Class Curriculum, GCC, setiap sesi doktrin Roh Kudus, 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Anda ketik rapi dan kirimkan kembali ke STT GCC. Kita lihat 10 pertanyaannya. Judulnya, Roh Kudus tanda bukti sebagai seorang hamba Tuhan atau utusan Tuhan. Pertanyaan pertama, untuk mencetak dan mempersiapkan 12 rasul, teori dan praktek Tuhan Yesus menghabiskan waktu berapa tahun? Yang kedua, tuliskan teks ayat Alkitab Yesus berdoa semalam-malaman dan untuk apa Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk itu? Yang ketiga, berapa tahun keturunan Abraham akan tinggal di Mesir? Siapa yang dipersiapkan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? 4. Tuliskan 2 macam legalitas hamba Tuhan. Yang kelima, undang-undang nomor berapa dan tahun berapa yang mengatur perizinan dan perpanjangan izin sinode gereja Indonesia. Ini penting sebagai Anda, sebagai hamba Tuhan. Yang keenam, jelaskan apa perbedaan hamba Tuhan dengan hamba organisasi. 7. Tuliskan teks ayat Alkitab Perjanjian Lama bahwa tidak semua nabi dipilih dan diutus oleh Allah. Yang kedelapan, apa tanda bukti Yesus diutus oleh Allah Bapa? 9. Tuliskan 2 pembuktian adanya angin yang diperbandingkan dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus. 10. Tuliskan teks ayat Alkitab yang menjelaskan ada 2 tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Silakan Anda jawab, ketik rapi, kirimkan kembali ke STTJ. Tuhan Yesus berkati.